Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 12. Untuk materi hari ini Ibu akan menjelaskan. Silahkan disimak baik-baik. Beberapa hal yang harus dipersiapkan saat akan mendirikan usaha, yaitu antara lain pertama ada nama perusahaan. Kemudian yang kedua ada lokasi perusahaan. Yang ketiga ada jenis usaha. Yang keempat ada perizinan usaha. Yang kelima ada sumber daya manusia atau SDM-nya. Yang keenam ada aspek produksinya. Dan yang ketujuh adalah aspek pemasaran. Baik, akan Ibu jelaskan yang pertama. Pemilihan jenis usaha. Untuk pemilihan jenis usaha di bagian ini kamu harus menjelaskan nih alasan kenapa kamu memilih usaha itu. Misalkan kamu memilih usaha ini karena banyak digemari oleh segala kalangan, atau mungkin untuk produksinya dia mudah, atau mungkin untuk harganya dia bisa terjangkau seperti itu. Jadi harus dengan tepat dan jelas. Kemudian yang kedua adalah nama perusahaan. Untuk nama perusahaan itu kamu harus memberikan nama usaha yang akan kamu kembangkan. Terus jika kamu ingin usahanya berbadan hukum, itu bisa dalam bentuk CV, firma, koperasi, atau PT. Berikutnya, untuk lokasi perusahaan, itu lokasi usahanya itu kalau bisa itu dekat dengan bahan baku gitu ya. Terus kemudian jangan jauh daripada rumah para pengelola, para karyawan kamu, para pekerja kamu, itu jangan jauh. Terus kemudian jangan terlalu jauh juga sama jangkauan pasar yang akan kamu tuju. Nah, untuk tahap awalnya itu bisa menggunakan salah satu ruangan di rumah atau menyewa rumah di sekitar tempat tinggal. Yang keempat, adanya perizinan usaha. Nah, untuk perizinan usaha nanti ada yang antara lain itu yang harus disiapkan adalah NPWP gitu ya, itu dari kantor pajak, kemudian akte notaris itu dari kantor notaris, SUP, terus itu dari kantor perindustrian kota atau kabupaten, kemudian ada izin PIRT itu dari Dinas Kesehatan, kemudian serta pendaftaran merek dari Departemen Kehakiman. Sumber daya manusia atau SDM-nya. Nah, dalam bagian ini harus ditentukan tuh jumlah SDM yang diperlukan. Misalkan dalam usaha kamu itu dibutuhkan tiga pendiri. Nah, berarti ada nanti yang bertanggung jawab sebagai pemasaran, ada yang sebagai penanggung jawab produksi, ada yang sebagai penanggung jawab keuangan, seperti itu. Kemudian yang keenam ada aspek produksi. Untuk aspek produksi, di bagian ini nanti diuraikan aspek produksi secara detail. Misalkan dari peralatan yang diperlukannya, terus kemudian bahan bakunya, bahan kemasan, bahan tambahan pangan kalau ada, kemudian sama teknologi proses pengolahannya. Jadi kamu buat dengan detail alat-alat apa saja yang dipakai, kemudian itu jumlahnya ada berapa, seperti itu. Bahan bakunya apa aja, jumlahnya ada berapa. Terus bahan kemasannya apa aja, jumlahnya ada berapa. Terus bahan tambahan pangannya kalau ada apa aja disebutkan. Terus sama teknologi pengolahannya juga seperti apa. Seperti itu, sampai dengan jumlah karyawannya itu ada berapa, yang laki-laki berapa di proses produksi, kemudian yang perempuan ada berapa, terus kemudian yang di proses pengemasan ada berapa yang dibutuhkan, seperti itu. Kemudian untuk aspek keuangan itu ada 3, meliputi biaya investasi, biaya tetap, dan biaya variabel. Nah, untuk aspek keuangan ini akan Ibu jelaskan minggu depan. Untuk minggu ini sampai di sini. Selamat menyimak materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.